Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan honorer yang menanyakan bagaimana nasib tenaga honorer jika tidak mendapatkan formasi pada seleksi CSN 2024. Apakah itu oleh karena Pemda memang tidak mengusulkan ataukah memang tidak lulus dan tidak berhasil mendapatkan formasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, bagi Anda tenaga honorer yang daerahnya tidak membuka formasi P3K, tetap bisa bahkan wajib mengikuti seleksi P3K 2024. Jadi rekan-rekan daerah yang tidak membuka formasi P3K saja, tenaga honorernya itu wajib mengikuti seleksi, apalagi daerah yang memang membuka formasi pada tahun 2024 ini. Lalu apa kriteria honorer yang tetap bisa mendaftar P3K 2024 meski Pemda tidak membuka formasi 2024? Sebelum mengetahui kriteria honorer tersebut, meski Pemda tidak membuka formasi P3K 2024, sebaiknya rekan-rekan perlu menyimak pernyataan dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di rapat kerja di DPR RI beberapa waktu yang lalu. Ini yang dikatakan oleh pelaksana tugas Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja, yang menyebutkan bahwa honorer yang Pemdanya tidak membuka formasi, kalau tenaga honorer kategori 2 atau tenaga non-ASN mendaftar, maka dia akan dapat diangkat atau menjadi P3K paruh waktu. Ini kesempatan untuk menuntaskan pengangkatan tenaga non-ASN pada tahun ini. Jadi rekan-rekan, jika memang tenaga honorer tidak berhasil mendapatkan formasi oleh karena memang Pemdanya tidak membuka formasi, lalu tenaga honorer tersebut merupakan kategori 2 atau tenaga non-ASN, maka bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian ia melanjutkan bahwa yang pihaknya khawatirkan adalah justru ketika tenaga honorer tidak mendaftar P3K tahun 2024, kalau dia tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti seleksi P3K 2024. Kita tuntaskan mereka, tetap ikut tes, tapi dijamin lulus 100%, tapi mereka harus terdata. Nah, ini yang disampaikan bahwa honorer yang melamar, yang tidak melamar di seleksi CSN 2024 ini, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti seleksi. Artinya suatu kerugian besar bagi rekan-rekan yang tidak mengikuti seleksi pada P3K 2024 ini. Nah, bagaimana ketika formasinya terbatas? Ketika formasinya misalnya ada 100, kemudian yang melamar 150, artinya yang 50 ini pun walaupun. Jadi rekan-rekan, seperti yang dikatakan bahwa bagaimana ketika formasinya terbatas, ketika formasinya ada 100 orang, kemudian yang melamar 150 orang, maka yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi ini yang disampaikan oleh PLT Deputi SDM dari Kemenpan RB. Kenapa harus kita ubah statusnya? Menurutnya karena setelah Desember nanti tahun 2024 ini sesuai dengan amanah dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, itu tidak boleh lagi ada status yang lain sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paruh waktu yang sedang kita atur di dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi rekan-rekan, saya kira cukup jelas bahwa menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, di mana di undang-undang ini di pasal 66 memang sudah ditegaskan bahwa tenaga honorer itu pada bulan Desember 2024 sudah tidak ada lagi dan tidak boleh lagi ada status yang lain selain P3K maupun pegawai negeri sipil. Sehingga dengan kebijakan itu, maka Kemenpan RB sedang mempersiapkan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan di dalam sebuah regulasi, yakni keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, kenapa Kemenpan RB tentang P3K paruh waktu ini belum juga diterbitkan?
berdasarkan pernyataan dari pejabat Kemenpan RB. Aturan ini nantinya akan sesuai dan berdasarkan kepada peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang sampai dengan saat ini juga belum ditetapkan. Jadi dari pernyataan Abah Subagja di atas dapat disimpulkan bahwa semua honorer pada tahun ini harus mendaftar, jangan sampai telat. Bahwa untuk kriteria honorer yang tetap bisa mendaftar P3K 2024 meskipun Pemda tidak membuka formasi itu adalah honorer yang sudah terdata di database BKN. Jadi ini kriteria utama rekan-rekan honorer yang bisa mendaftar di seleksi CASN 2023 adalah honorer yang sudah terdata di dalam database BKN. Demikian rekan-rekan video kali ini. Terima kasih. Jika ada tanggapan dan pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar, dan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung di channel ini silakan tekan tombol subscribe jika memang rekan-rekan ingin terus mendapatkan update-update informasi terbaru seputar honorer dan aparatur sipil negara. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.